saya di samping kepala sekolah kita buka ini rumah tahfiz Al-Quran. Rumah tahfiz Al-Quran Ilman Nafi'an. Kita juga buka rumah baca. FM Satsarasi Suara Satu Kata Penuh Makna Pasti Selalu di Hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif mengungkap cerita di balik berita. Baik sahabat Istat FM, masih bersama Pak Henry, Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Penyambungan. Pak Henry, kita waktu tinggal seperempat jam lagi. Nggak terasa ya? Nggak terasa. Saya mau hubungi seseorang dulu Pak Henry ya. Bisa nggak dia masih kenali nggak sama Pak Henry ini? Saya coba menghubunginya dulu, mudah-mudahan diangkat ya. Tapi mana tahu masih aktif dia. Kita coba dulu diangkat apa enggak nih ya. Kita angkat dulu. Saya coba menghubunginya via ini gitu kan. Waduh, dia lagi masak barangkali nih. Perempuan berarti ya? Ternyata belum ya. Kalau ibu-ibu lagi masak barangkali. Masak ya. Oke, baik. Ada nih pertanyaan lagi nih, kenapa sih tertarik sama Ballroom Mandailing? Ini tadi kita belum ulik nih ya. Kenapa? Karena cantiknya atau bagaimana? Itu ya cantiknya ya. Iya, bukan baik ya itu. Ini jujur nih karena cantik ya. Pertama ya? Kan ada 5 syarat kan. Yang pertama itu dari mata kan. Itu hati. Cantik semua ya, hati juga, perilaku juga cantik ya. Itu yang dari siapa tadi ya, yang sudah ikutan di sini gabung, Pak Irma Asyura ya. Pak mau tanya kenapa bisa tertarik dengan gadis Mandailing gitu tuh. Pertanyaan. Iya. Ya. Itu ya, yang pertama ya cantik. Dan yang pertama kan itu solehahnya. Soleha ya. Nah ini maksudnya Rizka Suryani Simamara, maksudnya saya Pak Kepala Sekolahnya, bukan Pak Baselnya Bang. Oh gitu ya. Baik, kita mau ke ini lagi Pak, terkait postingan Anda di Facebook yang sering menampilkan anak-anak yang belajar Al-Quran gitu kan, bisnis atau apa saja yang mendorong mereka untuk berkreasi gitu. Terus apa sih sebenarnya mendorong Anda melakukan ini gitu? Ya, di luar pelajaran itu kan kayaknya sepertinya lebih dekat, kemudian memotivasi gitu kan, supaya mereka lebih kreatif, lebih giat gitu. Ya kalau postingan saya terkait tentang Quran ya, memang saya di samping kepala sekolah kita buka ini rumah tahfiz Al-Quran. Rumah tahfiz Al-Quran Ilman Nafi'an. Ada 2 tempat. Ada 2 tempat. Di mana? Yang pertama di Stabat. Di Stabat. Di rumah orang tua. Yang kedua di rumah kita. Di rumah. Di Komplek Pinago. Komplek Pinago di situ ya. Gratis ya untuk masyarakat sekitar. Alhamdulillah kalau muridnya ada luar biasa. Guru-gurunya dari mana? Gurunya kalau yang di Stabat itu memang hafiz kita Yang ada di 2 sini? orang. Yang di sini ada orang Gunung Tua. Ya. Mahasiswa. Cuman sudah punya hafalan, bisa memotivasi anak-anak untuk menghafal Quran. Kita juga buka rumah baca. Rumah baca. Jadi rumah kita itu ya bisa dibilang berserak lah gitu kan. Berserak buku ya. Banyak gitu. Banyak ya. Tapi buku bacaan anak-anak memang kita motivasi ke anak-anak supaya gemar membaca. Kemudian mengisi kekosongan mereka ini dengan belajar membaca Al-Quran sekaligus menghafal Al-Quran. Itu biayanya dari mana? Ya bagi-bagi rezeki. Banyak lah ini ya. banyak banget yang terlibat di situ. Oke. Nah, kita bicara masalah pendidikan, Pak Henry ya. Di segmen terakhir, bagaimana sih Anda melihat pendidikan di Mandailing Natal ini secara umum ya, maksudnya dibandingkan dengan daerah lain yang lebih maju gitu, sistem atau bagaimana karakter masyarakatnya terkait dengan secara umum sistem pendidikannya di Mandailing Natal?
Yang pertama kalau dari segi potensi ya. Potensi. Kalau potensi, saya menganggap di Mandailing Natal ini tidak kalah dengan potensi yang dimiliki tempat-tempat yang lain. Justru kalau kita lihat ya di kancah nasional, banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang justru berasal dari Mandailing Natal. Kan begitu. Ya. Tinggal lagi memang menurut saya ini bukan menjelekkan orang Mandailing Natal enggak, tapi kultur kita, di masyarakat kita ini istilahnya masih perlulah dimotivasi lebih lanjut, kan begitu. Baik dari segi pendidikannya, kan itu kan. Kalau di daerah-daerah justru kalau kita cita-cita sama kepala-kepala sekolah yang lain, untuk keinginan melanjutkan itu di daerah-daerah tertentu itu justru agak susah. Di sini agak susah. Kalau di SMA Plus 100% itu melanjutkan perguruan tinggi. Tapi kalau di daerah lain itu masih banyak keluhan-keluhan kepala sekolah yang keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu kurang. Artinya kan ini mindset Mas Ian. Itu daerah lainnya di Mandailing di Mandailing Natal. Mungkin ya di kecamatan lain ya. Kecamatan lain. Saya nggak sebutkan kecamatannya, tapi ini adalah diskusi dengan kepala sekolah. Kalau saya bilang ini mindset masyarakat kita yang harusnya lebih bisa didorong. Saya katakan potensi kita luar biasa sekarang. Luar biasa ya. Kemudian fasilitas itu semuanya gitu, fasilitas yang disediakan di beberapa sekolah di Mandailing Natal, mungkin hasil diskusi juga dengan beberapa sekolah, dengan beberapa kepala sekolah itu bagaimana Anda melihatnya? Fasilitas pendidikan maksudnya? Iya. Artinya kan kalau sekarang kan ada dana BOS Pak, pasalkan dana BOS. Dana BOS ya. Ini kan wewenangnya mutlak kepala sekolah. Artinya kepala sekolah harus bijak lah untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolahnya. Artinya butuh komitmen yang konkret lah dari pihak kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan. Walaupun di situ kan ada ada aturan-aturan dalam mengelola dana BOS itu. Itu ya. Artinya perlu disupport lah. Disupport ya. Perlu disupport. Baik dari kabupaten maupun dari provinsi. Iya. Ini kita coba lagi menghubunginya gitu Pak. Nah, oke, baik. Assalamualaikum. Ini kenali nggak sama ini? Halo, assalamualaikum Ibu. Hah? Halo, assalamualaikum Pak. Kenal nggak? Waalaikumsalam. Kenal banget dong. Oke, saya mau. Kepala sekolah kami. Saya mau nanya, Anda seorang guru di SMA Negeri Plus. Tadi Pak Henry nggak tahu apa jujur atau enggak, tapi dia menjawab bahwa tidak ada masalah katanya dengan beberapa guru yang ada di sekolah itu, di SMA Negeri Plus itu. Nah, saya mau nanya, ada enggak kira-kira menurut Anda seperti apa Pak Henry ini memimpin institusi sekolah SMA Negeri 2 Plus ini? Seperti apa dan apa kesan Anda seorang guru di situ terhadap Pak Henry ini? Dan ini diminta juga kepada Anda agar jujur sejujur-jujurnya. Oke, ini Bang saya sebagai guru di sana ya, bukan sebagai penyiar radionya kan? Anda seorang guru di SMA Plus. Pak Henry tadi saya tanya, dia tidak ada persoalan, berjalan dengan baik dengan guru-guru yang ada di sana, timnya solid, satu visi. Nah, Anda seorang guru di situ, bagaimana Anda menilai dan melihat Pak Henry memimpin sekolah itu? Halo? Ya, bagaimana Anda melihatnya? Pendapat Anda? Ya. Kalau saya pribadi itu luar biasa bijaksana kalau menurut saya Pak. Bijaksana. Ya, salah satu saya pernah mengajar di beberapa sekolah gitu. Dan Pak Henry itu saya jujur kepala sekolah yang bijaksana dan pandai membahagiakan anggotanya gitu. Pandai membahagiakan anggota, berarti bagi rezeki dong ya. Oke. Nggak cuma rezeki ya, nggak cuma rezekinya di situ. Ilmu. Tapi pokoknya
adil dan bijaksana lah untuk para anggota gitu. Ilmunya gitu ya. Oke. Yang paling Anda penilaian Anda terhadap Pak Henry sebagai kepala sekolah dalam memimpin sekolah itu apa yang paling berkesan di luar tadi pandai ini dan segala macam? Biasanya apa yang paling dominan ditugaskan oleh Pak Henry pada ibu bapak guru-guru di sana? Apa saja pesannya itu kepada guru bapak di sana? Guru-guru yang lain? Acting by heart, Bang. Acting by heart. Berbuat. Gini, jangan menilai kita kerja harus dibayar terus gitu kan, karena insya Allah pasti kalau misalnya kita ikhlas pasti balasannya itu. Betul ya, itu ya Pak Henry. Lebih lagi daripada Mas gitu. Kedengaran tadi? Kedengaran. Ya, betul itu apa yang disampaikannya? Iya, mereka yang merasakan. Mereka yang merasakan ya. Oke, baik. Terima kasih. Jujur Anda telah menyampaikan itu. Mudah-mudahan sukses selalu dan Tengku atas apanya ya, atas hubungannya. Assalamualaikum. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Berarti saya udah uji coba benar ya apa yang disampaikan tadi ya. Itu tadi komentar terakhirnya itu begini maksudnya itu. Iya. Acting by itu kan bekerja berbuat hati ya. Kan itu. Tidak mesti harus. Jadi orang kebanyakan itu kalau disuruh itu harus ada imbalannya begini gitu. Iya. Kalau di sana nggak kayak gitu. Laksanakan kerjamu. Macam tuh. Wakulik malu pasirullah dan seterusnya kan. Ya. Kerjakan kerjaanmu, nggak usah nunggu dilihat orang gitu. Ini pasti kerjakan aja, insya Allah rezeki itu ngalir dari mana aja. Oke. Baik. Nah, kita memang sudah di ujung Pak Henry. Terima kasih tentunya. Saya mau nanya lagi nih, target ke depan ini sebagai seorang pendidik dan sebagai orang tua, targetnya apa? Dari orang tua lah dulu. Ya. Kalau sebagai orang tua tentunya kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh lah. Itu ya. yang pertama kan, soleh dan soleha. Kemudian bisa sukses lah. Anaknya udah berapa Pak? Masih 3 ya? Masih 3 dan ibunya masih satu. Ada keinginan rupanya. Insya Allah istri fit dunia wal akhirah. Insya Allah 3 ya. Anak mereka udah kelas TK 1, kelas 2 SD dan kelas 4 SD. Oke. Nah, sebagai kepala sekolah target Anda? Sebagai kepala sekolah tentunya kita menginginkan pendidikan di Mandailing Natal ini bisa lebih baik. Kemudian masyarakat Mandailing Natal juga berorientasi ke pendidikannya juga bisa lebih baik, agar kiranya Mandailing Natal ini bisa menjadi kabupaten yang mumpuni lah gitu, disegani di tingkat nasional dan seterusnya begitu. Dan kita punya potensi untuk itu. Punya daya saing ya. Punya daya saing. Itu yang paling penting. Yang paling penting potensinya ada. Tinggal lagi kita mau mengolah, mau nggak memanfaatkan segala potensi yang kita miliki. Oke. Gitu. Nah, terakhir apa sih moto Anda dan kiat Anda dalam menjalani hidup ini? Motonya apa nih? Pengen tahu aja nih. Ya jujur. Harus jujur itu motonya. Nggak usah lagi yang lain. Kiat dalam menjalani hidup ini apa kiat? Mengalir seperti air. Ya. Kata bijaknya begitu ya. Ya, mengalir seperti air. Berarti filosofi air itu luar biasa kan. Luar biasa ya. Membawa manfaat juga. Terima kasih Pak Henry, sudah 1,5 jam kita bersama di sini di tengah kesibukan Anda dan di tengah kesibukan Anda menjalankan amanah di SMA Negeri 2 Plus. Semua sudah kita ulik mulai dari perjalanan karir dan juga dari kampung halaman. Yang paling menarik saya garis bawah ini salah satu adalah pionir atau perintis jadi sarjana di desanya, ini luar biasa. Kemudian PNS pertama mungkin juga di wilayah tertentu di desanya. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih. Kami masih menginginkan ketika ada waktu nanti akan kita lanjutkan dengan yang lain. Terima kasih juga buat Anda semua yang telah berpartisipasi, termasuk yang ada berkomentar di laman Facebook kita di live streaming di Radio Start 102,6 FM. Buat Ramlan Lintang, Bapak Keren, Mario Teguhnya Semandu Plus katanya merbisuk katanya ya. Ada Saidah juga, sukses selalu. Rizka Suryani, terima kasih. Buat Irmas Asura, buat Iskandar Naposo, makasih. Sawal Siregar sedang menonton, selamat siang. Hasan Rai juga, assalamualaikum, sukses terus Pak katanya. Laila Sapitri Pulungan sedang menonton juga. Pak Abdul Patah Kumis Beracun dari Jakarta, salam sukses untuk pendidikan
pendidikan berkarakter di Mandailing Natal. Makasih buat Rizka Suryani juga. Oke, banyak semuanya ya yang sudah ikutan di sini, kami ucapkan terima kasih tentunya. Baik sahabat Istad FM, memacu diri untuk terus bergerak ke depan akan mendorong seseorang mencapai hal-hal luar biasa yang sebelumnya barangkali hanya sebatas angan. Orang menyebutnya kemauan. Kemauan yang keras mutlak harus dimiliki siapa saja yang ingin mencapai kesuksesan. Terima kasih atas kebersamaan dan atensinya. Kita akan kembali bersua minggu depan dengan tema dan narasumber yang berikutnya. Saya di Ruang Paslah sebagai tuan rumah Ruang Paslah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmati suasana hari ini. Bye-bye. Horas.